Yesus ditolak oleh Yahudi, tapi Kristen dan Katolik mati-matian menyerang Islam. Mengapa? Ini yang perlu dijawab. Mengapa Yahudi yang menolak Yesus, tetapi Kristen Katolik mati-matian menyerang Islam, terutama menyerang pribadi Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Sekarang bisa kita lacak di media sosial, ketik saja di Mbah Google, pandangan Yahudi tentang Yesus. Akan banyak muncul artikel-artikel. Kita ambil di dalam pembahasan kali ini dari Wikipedia. Pandangan Yahudi tentang Yesus. Nanti akan mencengangkan. Kalau umat Islam menerima Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalam sebagai Nabi dan Rasul, diterima oleh umat Islam, tapi bukan sebagai Tuhan. Sedangkan Yahudi mayoritas menolak mentah-mentah, bahkan mencemooh, melecehkan. Tetapi anehnya Kristen Katolik tidak berbalik menyerang Yahudi, tapi justru menyerang orang Islam. Kita baca pandangan Yahudi tentang Yesus adalah kumpulan pendapat dari orang Yahudi mengenai figur Yesus Kristus yang menjadi pusat kepercayaan Kristen. Kebanyakan orang Yahudi yang mengaku sebagai penganut Yudaisme tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Artinya tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Apalagi menerima sebagai Tuhan, ya enggak, ditolak mentah-mentah pokoknya. Sebagai Mesias, sebagai Nabi dan Rasul saja ditolak, apalagi sebagai Tuhan. Namun ada sejumlah orang Yahudi yang menerima dan mereka disebut Mesianik Jews atau orang Yahudi Mesianik. Perlu diingat bahwa Yesus Kristus lahir dan hidup sebagai orang Yahudi selama di dunia. Tulisannya masih sangat panjang, tapi pembahasan kali ini kita singkat saja. Bagi yang penasaran silakan ketik di id.m.wikipedia.org tentang pendapat atau pandangan Yahudi tentang Yesus. Berikut adalah rangkuman bagian-bagian Talmud yang mendukung fakta-fakta mengenai Yesus. Ini Talmud. Dalam bahasa Arab ini Taurat, atau juga menjadi satu dengan Injil, Talmud. Perjanjian lama maksudnya. Tetapi menurut pandangan orang-orang Yahudi tentang Yesus, perhatikan yang pertama, Yesus dilahirkan dalam situasi yang tidak lazim, mendorong beberapa rabbi menyebutnya sebagai Ben Pandira dan seorang anak haram dari wanita titik-titik. Nah, bisa bicara sendirilah. Ini adalah pernyataan orang-orang Yahudi. Kalau Islam menerima Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalam sebagai Nabi dan Rasul. Dan Islam juga sangat menghormati, memuliakan Nabiullah Isa bin Maryam. Dan juga menghormati Sayyidah Maryam sebagai seorang perawan yang suci. Benar-benar takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa disentuh oleh laki, tetapi beliau melahirkan seorang putra, yaitu Al-Masih bin Maryam, Isa Al-Masih bin Maryam. Kemudian pandangan Yahudi berikutnya, Maria atau Maryam, ibu Yesus, ibunya Yesus adalah putri Heli atau Eli. Kemudian Yesus disalibkan atau digantung, istilah Yahudi untuk penyaliban pada hari menjelang Paskah. Yesus membuat dirinya sendiri hidup dengan nama Allah. Allah kalau pelafatan kita ya, lafal kita Allah. Kalau mereka ya tetap sama, kalau A-L-L-A-H ya Allah begitu. Makanya umat Islam jangan mengucapkan Allah tapi Allah. Kemudian Yesus adalah putra seorang perempuan. Ya memang putra seorang perempuan. Tetapi Nabiullah Isa itu adalah Nabi dan Rasul menurut kepercayaan umat Islam. Sangat dimuliakan di
kalangan umat Islam sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan. Umat Islam itu hanya mengajak saudara-saudara Nasrani, Kristen Katolik jangan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu aja. Kemudian rangkuman berikutnya, menurut orang-orang Yahudi, Yesus mengklaim sebagai Allah, anak Allah dan anak manusia. Inilah yang ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi. Selanjutnya kita ambilkan dari sumber yang lain, yaitu dari alif.id. Bisa dicari di Google. Ya, sekarang ini kan zaman keterbukaan informasi. Makanya para ustadz-ustadz muslim itu yang ilmunya kurang harus hati-hati. Apalagi ceramahnya diupload di YouTube kemudian ditonton oleh mereka, bisa ditertawakan oleh mereka. Kita baca mereka di sini adalah Yahudi, mengatakan bahwa Mesias sejati haruslah memenuhi sejumlah nubuat mesianik khusus agar dikenali sebagai Mesias. Dia haruslah dilahirkan dari garis laki-laki Raja Daud. Maksudnya adalah Nabiullah Daud. Yesus konon terlahir atas kehendak Tuhan Bapa. Dia harus memenuhi hukum Taurat. Yesus jelas tidak melakukan ini dan malah berusaha untuk mengubahnya. Ini menurut mayoritas orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, orang pertama yang memiliki rencana ini, yaitu menghapus semua jejak bangsa Yahudi, adalah Yesus, orang Nazaret. Kemudian orang-orang Yahudi berdoa jelek. Kita baca saja, semoga tulang belulangnya remuk menjadi debu, dan seterusnya. Dia, Yesus, memaksa orang percaya kepadanya yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan kekaburan-kekaburan dalam Taurat. Dan bahwa dia Yesus adalah Mesias yang telah diramalkan oleh setiap nabi. Terakhir, dalam alif.id, demikianlah dari sudut pandang Yahudi. Argumen-argumen ini menolak argumen Kristen, bahwa secara sengaja orang-orang Yahudi menolak Mesias yang telah diramalkan bagi mereka dalam perjanjian lama. Para pengkritik ini menabalkan bahwa amatlah jelas bagi para pemuka Yahudi, Yesus tidak memenuhi kualifikasi Mesias yang telah diramalkan bagi mereka.